Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasa ini ya. Baik, sebelum memasuki materi tema 8 yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah saya rezeki ilmu dan kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan sajikan PowerPoint tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan ya. Subtema 1 dan pembelajaran yang ke-6. Berbesar, baik. Ya, di sini kita baca ya kalimat tanya dalam percakapan. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Ya. Kemudian kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebab ya atau alasan. Kemudian kalimat tanya dipakai saat kamu yang mengetahui sesuatu secara lebih rinci ya. Kemudian kita lanjutkan ya, misalkan kita pengen menanyakan peristiwa ulang tahunnya, misalkan teman kita, apakah kemarin kamu ulang tahun? Jawabannya iya misalkan. Kemudian mengapa kamu tidak mengundang ibu guru misalkan? Alasannya misalkan jawabannya karena ibu guru kemarin tidak bisa hadir, ada rapat, itu misalkan ya. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini persatuan dalam keberagaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam 1, 2 Buddha, 3 Hindu, 4 Katolik, 5 Kristen. Oke, kemudian 5 Protestan, 6 Konghucu ya. 7 ya, jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Cuman kadang Kristen ini dibagi 2 ya. Jadi kita anggap aja di sini ada 7. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kerukunan dapat terjaga karena sikap saling menghargai dan menghormati. Kita mulai lagi pelajari tanda waktu 24 jam. Kemudian kita baca, pada penulisan tanda waktu 24 jam tidak diperlukan lagi kata tambahan pagi, siang, sore, atau petang atau malam. Dalam satu hari ada 24 jam ya. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang waktu disebutkan. Seperti itu ya. Kita lihat di sini ada contoh 3 buah jam, tapi maksudnya saya mau jelaskan jam analog. Jam ada 2 jenis, jam analog yang ada angkanya, ada jarum panjang dan jarum jam, menit, dan detik. Ini disebut jam analog, seperti contohnya jam dinding. Jadi ada bentuknya lingkaran, terus ada jam berputar gini modelnya, dan manual ada jarumnya. Sedangkan jam digital itu adalah jam yang bentuknya modelnya hanya angkanya saja ya. Jadi tidak ada jarumnya, tidak ada jarumnya, hanya misalkan jam 7.42 itu misalkan ya. Baik, kita coba cari jam digital. Oke, saya coba cari ya supaya nggak bingung. Jam digital ini contohnya. Nah, ini jam digital ya. Baik, ini juga jam digital. Ini jam digital ya. Ini jam digital, ini jam digital. Sedangkan ini jam analog. Ini juga contoh jam digital. Baik, saya kasih contoh, ini jam digital ya. Seperti ini ya. Oke, ini jam digital. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita.
di Bupena tadi ya, Bupena. Oke, ini kita lihat slideshow. Baik, sini kita lihat lagi ya, tadi udah dijelaskan mengenai jam. Kemudian di sini ada jam 1 siang. Jam 1 siang kalau dari dalam waktu 24 jam itu disebut jam 13.00 ya. Kemudian jam 1 siang ini kita bisa lihat di sini ya, jarum pendek menunjuk angka 1 ya. Kemudian di sini jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, lalu dibacanya jam 1 siang atau ditulisnya pukul 13.00 ya, titik 00. Nah, pertanyaannya adalah kita mau menyebutkan angka ini setelah apa? Setelah siang. Jadi patokannya setelah siang, setelah pukul 12 siang atau setelah jam 12 siang. Misalkan ini jam 12 siang, jarum pendek ini menunjukkan sekarang ke angka 1, maka akan disebut jam 13.00 atau jam 1 siang. Kemudian maju lagi, misalkan jarum pendek ini ke angka 2 ya, itu disebut dengan jam 14.00 atau jam 2 siang gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, kemudian apabila setelah melewati jam 12 siang berarti masuk ke malam ya, berarti di sini misalkan jarum pendek dan jarum jamnya ke angka 12, maka di sini disebut jam 12 malam atau ditulis pukul 24.00. Kadang pukul 24.00 ini ditulis juga dengan 00.00 ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ketutupan. Baik, saya akan coba mengecilkan ya. Oke, di sini kelihatan sedikit ya. Di sini ada jam yang ditunjuk jarum pendeknya ke angka 6, tapi ini belum jam 12 siang, maka disebutnya jam 6 pagi atau jam 6.00 ya, karena belum jam 12 siang gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi ke buku tema ya. Ada sih PowerPoint satu lagi, saya coba kasih. Oke, ini dia. Kita ambil kalimatnya yang utamanya saja. Kita lihat sini ya. Ini ada kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan ini bisa kita lihat dengan ada tanda tanyanya. Tapi di sini ada kata tanya yang biasa kita pakai untuk menanyakan sesuatu hal. Misalkan ini siapa ya, bagaimana, berapa ya, siapa, dan apa ya, di mana. Jadi kalimat ini adalah kalimat tanya semua, dan semua diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalian membuat kalimat tanya, silakan kalian akhiri dengan tanda tanya. Oh iya, naik apa tadi ke sini? Jadi apa di sini menanyakan benda ya, benda atau objek. Kemudian siapa saja berarti menanyakan orang ya, siapa yang diundang teman-temannya. Pukul berapa ya, berapa itu menanyakan jumlah, kuantitas itu atau jumlah ya. Kemudian di mana menanyakan tempat, tempatnya ada di mana Bu Guru, misalkan ada di sekolah misalkan ya. Jadi di mana itu menanyakan tempat. Kemudian bagaimana, bagaimana itu menanyakan hal yang dilakukan, hal yang akan dilakukan atau hal yang mau dikerjakan. Kemudian nomor 6 siapa, berarti menanyakan sama kayak nomor 2 orang atau siapa saja yang, atau orang-orang, nama-nama orang yang akan melakukan sesuatu. Di sini khususnya memimpin doa. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini saya coba masuk ke materi ini ya, materi jam, tapi sama dengan buku tema di sini. Saya coba jelaskan lagi di sini. Oke, di sini ada jam di samping ya, di sini
dalam sehari semalam ada berapa jam. Nah ini satu hari itu 24 jam ya. Kemudian untuk berikutnya dalam sehari ini, sehari semalam ada 24 jam ya. Dalam sehari semalam jam berputar sebanyak 2 kali ya. Jadi jam itu berputar ya, misalkan dari jam 12 malam ya, misalkan ini saya anggap saya menunjukkan jarum jam ini ya. Misalkan saya ambil ilustrasi deh ya, ilustrasi misalkan saya punya ilustrasi kayak gini misalkan nih. Ini kan jam 12 malam ya, saya anggap ini jarum jam ya. Kemudian ini jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3, jam 4 subuh, jam 5 subuh, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 siang, 11 siang, jam 12 siang. Nih jam kesini lagi itu berarti udah 2 putaran ya. Jam 1 siang atau jam 13, jam 2 siang atau jam 14, jam 3 sore, 4 sore, 5 sore, 6 maghrib atau jam 18.00, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, terus sampai jam 12 malam. Itu berarti jam sudah 2 putaran ya. Setelah pukul 12 siang, penulisan tidak kembali ke pukul 1.00. Penulisan setelah 12 siang diteruskan dengan pukul 13.00 sampai dengan pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Oke, kita lanjutkan dengan buku ya, mudah-mudahan dengan buku lebih jelas kembali. Oke, kita buka bukunya halaman 44. Di sini pembelajaran ke-6, Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Baik, di sini kita bisa mati dan baca teks percakapan ya. Ada Udin, ada Edo ya, ada Lani dan ada Beni ya. Di sini pertanyaannya ditanya apa isi percakapan Udin dan teman-teman, maka jawabannya adalah Udin dan teman-teman isi percakapannya sedang membicarakan tentang undangan di sini ya. Jadi sini siapa yang diundang, kemudian acaranya jam berapa, kemudian mereka Udin menanyakan naik apa datang ke sini, kemudian itu ya, teman-teman membicarakan sebelum minum kita harus berdoa, kemudian teman-teman juga mengajak berdoa menurut agama masing-masing. Jadi isi percakapan Udin kalau kita mau tulis dalam kita mau tulis dalam jawaban yang sesuai percakapan adalah kebesaran tadi. Jadi Udin membicarakan tentang undangan ulang tahun, terus teman-teman ke rumahnya naik apa, menggunakan apa gitu ya, menggunakan apa, dan membicarakan sebelum minum agar berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum kita lanjutkan di sini memang kita lihat ya seperti itu ya. Jadi Udin berdoa dan teman-temannya sebelum minum cara ulang tahunnya. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. 1. Naik apa tadi ke sini? Siapa saja yang diundang Udin? Sebentar, ke guru besar kan.
3. Pukul berapa acaranya dimulai? 4. Di mana ibu guru ya? 5. Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah, di sini ada kalimat tanya yang harus kita lihat, kata kuncinya adalah menggunakan tanda tanya di sini. Jadi kamu kalau menulis kalimat tanya udah bagus pakai kata tanya tapi tidak menggunakan tanda tanya ini, maka masih belum dianggap kalimat tanya ya. Nah, kita lihat sini ada kata-kata tanya seperti siapa ya, berapa, di mana, bagaimana, dan apa ya. Kalimat di atas ini merupakan kalimat tanya ya. Kalimat tanya dipakai untuk menanyakan sesuatu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada, perhatikan gambar nih, gambar kue ya. Kue di sini ada tulisannya ya, ada mengapa, kapan, bagaimana, di mana, apa. Tulislah kalimat berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Jadi berdasarkan gambar ini ya, kita akan coba buat kata tanya ya, kalimat tanya di sini. Coba pertama apa? Nomor 1, gambar apa? Apa saja yang diperlukan untuk membuat kue? Oke, nomor 2, misalkan mengapa? Oke, boleh. Mengapa Udin membuat kue? Yang ketiganya apa, mengapa, kapan? Kapan Udin membuat kue? Tanda tanyanya sekali aja. 4. Bagaimana cara membuat kue? Yang kelima, siapa yang membuat kue? Terus ada 6 ya, satu lagi yang ke-6, di mana ya, di mana kue tersebut, kue ulang tahun dibuat. Ini contoh aja ya, kamu boleh buat dengan kalimat sendiri. Sini hanya penjelasan sesuai dengan gambar ya. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi di sini. Ayo membaca di sini ya. Udin dan teman-teman berdoa sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Oke, di sini. Oke, di sini ada lagi. Ayo berlatih. Coba tulis contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Pertama nih, contoh kegiatan menghormati temanmu yang sedang sholat. Nah, di sini coba tulis kegiatanmu di tabel berikut sesuai dengan ajaran agamamu. Oke, kita coba ya sama-sama. Misalkan kita coba agamanya Islam ya, ini nanti kamu tulis sesuai ajaran agama kamu ya. Misalkan kegiatan yang menunjukkan persatuan, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oke, kemudian yang keduanya ini ya, melaksanakan
buka puasa bersama. Yang ketiganya misalkan ibadah bersama, melaksanakan sholat Idul Fitri bersama, misalkan di masjid ya, misalkan ya. Yang keempatnya misalkan melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid. Kemudian yang kelima melaksanakan apa ya, kalau ini kita itu diajaran agama kita ada melaksanakan iktikaf bersama ya, atau ngaji bersama ya, mengaji bersama setiap hari misalkan ya. Yang contoh ya, kalau kamu punya kegiatan agama yang sama-sama, silakan ditulis ya, melaksanakan misalkan habis mengaji tadarus boleh, atau kalau melaksanakan pembacaan doa bersama, itu juga salah satu contoh kegiatan yang mungkin mencerminkan persatuan ya, mencerminkan persatuan. Baik, sekarang kita lanjutkan di sini. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Hati-hati meniup lilinnya Udin, mata akan terasa perih jika kena asap. Kata Siti, hati-hati juga motong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Udin ya, kelihatan sedang memotong kue dan mau niup lilin ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar, yaitu Udin akan memotong kue dan meniup lilin ya. Kemudian pukul berapa kegiatan berlangsung? Pukul 2, pukul 2 siang atau pukul 14.00 ya. Oke, bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada 2, 12 ya. Ada bilangan 1 sampai 12. Ya betul, di sini bilangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita lihat sini ya, ini jam 2 siang ya. Di sini jam 2 siang, berarti ditulisnya bukan jam 2.00 ya, karena dia lebih dari jam 12 siang, maka disebut jam 12, 13, 14. Jadi pukul 14. Dari mana 14 ini? Yaitu jam 2 nya ditambah dengan angka 12. Jadi pukul 14.00 ya. Kemudian ini sore, berarti lebih dari jam 12 siang. Berarti 12 ditambah 5, 17. Maka di sini kita dapatkan caranya yaitu dengan menambahkan angka 12. Jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17 ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang ini, yang atas itu jam menunjukkan angka 2 lebih dari jam 2 siang, maka lebih dari jam 12 maka jam 14.00 seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa yang kita dapatkan kalau rumusnya setelah jam 12 siang, yaitu rumus setelah jam 12 siang maka jamnya ditambah 12. Contoh jam 1, berarti jam 1 siang, berarti ditulis 12 ditambah 1 sama dengan 13 ya, pukul 13.00 gitu ya. Jadi ini ada rumus yang mungkin kita harus
mulai latihan ya supaya kita ngerti. Oke, di sini juga ini malam jam 8, berarti kenapa ditulis 20? Karena 12 ditambah 8. Jadi gitu ya. Kenapa ditulis 20? Karena di sini karena dia lebih dari jam 12 siang, kemudian nunjuk angka 8, sehingga 12 tambah 8 adalah 20. Itu disebut pukul 20.00 ya. Oke, kita lanjutkan lagi jam berikutnya. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Di sini ada jam 9 malam. Oke, ditulis. Waktu yang ditunjukkan di samping adalah pukul. Jadi kamu boleh menulisnya ditambah dulu. 12 tambah 9 adalah 21. 21 pukul 21 ya. 21 gitu ya. Nah, cuman di sini ditulisnya seperti ini, 21.00 gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kita perkecil aja supaya kena semua ya. Tapi kecilan ya. Oke, kita ambil ini aja, segini cukup kali. Tadi ini ya, kita udah sekarang yang sore jam 3 sore di sini. Pukul, kita tulis dulu rumusnya. 12 tambah 3 sama dengan 15. Pukul berapa? 15. Nah, kemudian ditulis pukul 15.00 gitu ya. Kemudian yang berikut yang ini ya, jamnya nggak ada jam pendeknya, berarti jam 12. Pukul berarti 12 siang ya. Kalau ini nggak usah dijumlah karena ini nggak, ini pas jam 12 nya. Jadi kalau pas jam 12 jangan kamu jumlah, kecuali malam ya. Ditulis pukul 12.00, jam 12 siang. Oke, kita teruskan. Oke, ini bisa kita perbesar, kelihatan ya. Waktu berikutnya kita lihat di sini ada jam pendek ke angka 11, tapi malam ya. Berarti kita hitung dulu 12 tambah 11 adalah 23 ya. Jadi sama dengan pukul 23 ya. 23. Kemudian tulis pukul 23.00 ya. Kemudian di sini jarum pendek menuju 4, jamnya 4 sore, berarti pukul 12 nya ditambah 4 berarti sama dengan 16 ya. Jadi nulisnya pukul 16. Ditulis pukul baik, kita lanjutkan ya. Ini pukul berapa ini? Jadi kan kita udah lihat ya, jamnya menunjukkan angka 4 sore, berarti 4 itu 12 ditambah 4 berarti 16, berarti 16, pukul 16, atau ditulis pukul 16.00 gitu ya. Ini udah selesai, kita lanjutkan lagi. Baik, pembelajaran sudah habis ya. Orang tua membimbing siswa tentang waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam hingga pukul 24 malam di rumah. Baik, untuk kali ini Pak Guru coba tambahkan ya. Tambahkan dengan ini ya, coba di sini ngasih materi puasa sebentar ya. Saya coba ngasih ini ya. Coba, kenapa sih kita berpuasa gitu ya? Kenapa sih kita berpuasa? Ya, di sini pertama doa, kita lihat sini ya. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran dan kitab suci lainnya yang Allah turunkan. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Karenanya kita semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sedangkan maksiat berkurang. Terus ketiga, ada malam penuh kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan lainnya.
Bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, ampunan, dan banyak yang dibebaskan dari neraka. Oke, doa di bulan Ramadan mudah dikabulkan. Baik, itu saja. Saya akan tutup ya, supaya kalian semangat ya. Mari kita laksanakan kegiatan kita dengan sebaik mungkin, dengan ceria, dengan semangat, dan apabila ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi, semangat. Oke, sampai jumpa.